Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai iktisaf. Tapi kali ini kita akan lanjut pada juz 2 karena sebelumnya kita telah menghatamkan yang juz pertama, di mana juz pertama itu terdiri dari 32 lutre ya, dan terakhir tuh kita telah membahas lutre 32. Nah, pada kesempatan kali ini untuk juz 2 kita akan mengawalinya atau melanjutkan yang kemarin, yaitu kita awali dengan lutre yang ke-33. Nah, sebelumnya karena kalian belum memaknai juga, maka kita maknai terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Faslun, adapun ini ialah fasal. Wa syaraitu wujubis sholati. Silakan harkatnya juga ditulis ya, sholati. Wa syaraitu wujubis sholati. Adapun syarat-syarat wajibnya sholat. Salah satu asya adalah 3 beberapa perkara. Adapun syarat-syarat wajibnya sholat, salah satu asya adalah 3 beberapa perkara. Al-Islamu yaitu Islam, wal bulughu dan baligh, wal aqlu dan berakal. Wa huwa dan adapun balik ya, kembali ke balik dhamirnya. Haddut taklifi adalah batasnya mukallaf. Haddut taklifi adalah batasnya mukallaf. Was-sholawati, adapun solat-solat, al-masnunatu yang disunnahkan, khomsun adalah 5. Apa saja? Al-idhani yaitu solat 2 hari raya, wal kusufani dan solat 2 gerhana, wal istisqa'u dan solat istisqa atau solat meminta hujan. Silakan ditulis maknanya beserta harkatnya juga ditulis. Kemudian ada ibarah di situ atau ada kaidah ya. Kaidah wa fil musanna nahu zaidanil alif. Isim. Nah, di sini kitab saya menggunakan bahasa Madura, tapi silakan disesuaikan dengan kitab kalian yang berbahasa Indonesia. Isim tasniyah ialah rofaknya dengan alif. Mungkin kemarin kita telah membahas isim tasniyah yang rofa, yang nasab dan juga ngecir ya. Dimana isim tasniyah kemarin isim tasniyah yang bermakna 2 sebab ditambah ya dan nun di dalam keadaan nasab dan cirnya. Nah sekarang, di sini isim tasniyah yang dalam keadaan rofa, di mana rofaknya isim tasniyah itu dengan alif. Apa yang dinamakan isim tasniyah? Isim tasniyah adalah isim yang bermakna 2 sebab ditambah alif dan nun di dalam keadaan rofaknya. Syaratnya adalah tambahannya bisa dibuang dan diatofkan pada lafadz yang sama. Oke, kita lihat lutre sebelumnya, lutre 33. Mana contohnya? Contohnya di sini adalah al-idhani. Contoh, al-idhani. Al-idhani i'rab, rofa. Kenapa rofa? Kita kembali sambil mengingat-ingat yang lutre 1 kemarin. Al-idhani i'rab, rofa. Kenapa rofa? Karena menjadi badal. Apa yang dinamakan badal? Kita lihat di sini kalimat apa? Isim. Berarti isim mengikuti isim di dalam i'rabnya tanpa pelantara huruf atop. Jadi mirip dengan definisi atof, cuma dia tidak menggunakan pelantara huruf atop, badal. Jadi apa yang dinamakan badal? Isim mengikuti isim di dalam i'rabnya tanpa adanya huruf atof dan menetapkan hukumnya dan menetapkan pada hukum yang kedua. Kalau ditanya badal apa? Di sini badal kan sudah dijelaskan kemarin, ada badal kul min kul, ada badal ba'du min kul, istimal dan semacamnya.
Nah, di sini badal apa? Dia adalah badal ba'du minkul. Kenapa badal ba'du minkul? Karena dia mengganti sebagian yang dibadali. Mana badal minhunya? Badal minhunya adalah khomsun. Jadi al-idani ini merupakan pengganti dari khomsun, tapi dia sebagian, bukan seluruhnya. Makanya disebut dengan badal ba'du minkul. Nah, kemudian kalau ditanya tanda rofaknya dengan apa? Karena kan tadi kan i'rabnya rofa. Tanda rofaknya dengan apa? Rofaknya dengan alif. Nah, kita lihat di sini kan. Kan dia harkanya kasro. Harkanya kasro, tapi kita bukan melihat harkanya, tapi kita melihat hurufnya. Apa? Dia rofaknya dengan alif. Kenapa rofak dengan alif? Karena isim tasniyah. Apa yang dinamakan isim tasniyah? Isim yang bermakna dua, sebab ditambah alif dan nun ketika atau dalam kondisi rofa. Kaidahnya apa? Kaidahnya adalah wa fil musanna nahu zaidanil alif wa fil musanna nahu zaidanil alif. Nah, itu. Nah, kemudian apakah ini cukup syarat? Nah, al-idani apakah cukup syarat untuk dikatakan isim tasniyah? Jawabannya adalah cukup. Kenapa cukup? Karena huruf tambahannya alif dan nun ini, huruf tambahannya itu bisa dibuang dan diatofkan pada lafadz yang sama. Nah, ketika dibuang kan lafadznya menjadi al-idu. Ntar kita tulis. Jadi kan di sini al-idani itu 2 hari raya. Sholat 2 hari raya. Ketika alif dan nunnya di sini dibuang, nah dia akan menjadi al-idu. Al-idu. Nah, kita atofkan pada lafadz yang sama. Berarti al-idu wal-idu. Nah, wal-idu. Nah, di sini adalah contoh kalau ditanya apakah cukup besar dikatakan isim tasniyah? Cukup. Nah, kenapa? Karena huruf tambahannya bisa dibuang dan diatofkan pada lafadz yang sama. Apa? Al-idu wal-idu. Nah, kaidahnya apa yang tadi? Yang ini wa fil musanna nahu zaidanil alif. Nah, itu untuk nahwunya. Jadi kita telah membahas isim tasniyah yang rofa dengan alif. Kemudian apa yang dinamakan isim tasniyah? Isim yang bermakna dua sebab ada tambahan alif dan nun ketika kondisi rofa. Seperti itu. Syaratnya adalah tambahannya bisa dibuang dan diatofkan pada lafadz yang sama. Kemudian di sini ada beberapa kata yang saya stabilo ya. Ada faslun. Ini silakan dihafalkan tasrifnya, tasrif istilahnya. Ada faslun, ada wujubih, ada islamu, ada bulu, ada aklu, ada haddu, dan ada istisqa. Kalian kalau punya tasrifannya harusnya bisa melihat ya. Contoh di sini, faslun. Saya kasih warna merah. Faslun di sini sigot. Kalau ditanya sigotnya apa? Dia sigot masdar. Masdar dari lafadz apa? Dari lafadz fasolah. Dari lafadz fasolah. Nah, silahkan tafsir fasolayaf silu faslan ila akhirihi. Kemudian wujubi di sini i'rab bukan i'rab sigot. Nah, sigot wujubi sigot masdar juga. Masdar dari lafadz apa? Dari lafadz wajabah yajibu wujuban. Wajibu wujuban. Silakan dilihat di tasrifannya. Kemudian al-islamu. Nah, al-islamu di sini sigot apa? Sama juga masdar. Dari lafadz apa? Dari lafadz aslama yuslimu islaman. Nah, aslama yuslimu islaman. Kenapa di sini islamu al-islamu? Karena ada alnya sehingga tanwinnya dibuang jadi islamah, kemudian karena dia menjadi badal maka dia rofa sehingga menjadi al-islamu. Kemudian buluwu sama dia masdar juga. Masdar dari lafadz balaghah dia baliwu buluwon. Kemudian al-aklu juga di sini sama dia masdar. Al-aklu sigot masdar dari lafadz akolah. Silakan tasrif hafalkan juga tasrifannya. Kemudian hadduh begitu juga hadduh dia merupakan masdar dari lafadz apa? Dari lafadz hadda yahuddu haddan. Nah, hadda yahuddu haddan. Kemudian yang terakhir ada al-istisqa'u. Al-istisqa'u di sini dia sigot masdar juga. Masdar dari lafadz istasqa yastaski istisqaan. Nah, istasqa yastaski istisqaan. Sini dia juga masdar.
Sehingga kalau kita lihat di sini semuanya itu sifatnya adalah masdar. Nah, itu dari segi sorofnya. Silakan hafalkan tasrifannya. Nah, kemudian di sini ada tambahan. Ada tambahan yaitu tentang tasrif lugawi ya. Jadi kalau di yang juz 1 kemarin kita membahas tasrifannya itu tasrifan istilah. Jadi kalau di dalam ilmu sorof, tasrifan itu dibagi menjadi dua. Mungkin kita tulis ya, ada tasrifnya. Tasrif itu ada yang lu istilah, kemudian ada yang lugawi. Silakan ditulis kalau pengen ditulis. Ada istilah dan ada lugawi. Apa bedanya? Kalau istilah itu adalah mengubah suatu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya dari fi'il mudhari, dari fi'il madhi ke fi'il mudhari diubah menjadi fi'il amr, itu kan bentuk zamannya berbeda, atau diubah ke isim fa'il atau isim maf'ul, itu tasrif istilah. Nah, kalau tasrif lugawi itu juga mengubah bentuk, tapi yang berdasarkan apa? Berdasarkan subjeknya atau berdasarkan jumlah subjeknya juga. Apakah dia mufrad, apakah dia tasniah, ataukah dia jamak. Itu berdasarkan tasrifnya. Jadi biasanya pada kitab sorof seperti Amsilatul Tasrif itu yang dibahas adalah tasrifan lugawi terhadap fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Nah, di sini contohnya adalah tasrifan terhadap fi'il madinya. Sanna yasunnu sannatan, masannan sannun, masnunun sannah la tasunnah, masannun masannun, misannun masnun misannun. Nah, di sini sanna di sini itu merupakan fi'il ya, fi'il mu'tal yang dia binanya itu mudhoaf. Jadi fi'il itu ada fi'il soheh dan ada fi'il mu'tal. Nah, jadi kalau kita tulis kemarin yang sudah pernah kita bahas sebenarnya, fi'il itu ada yang soheh dan ada yang mu'tal. Jadi ini sudah pernah kita bahas. Dan yang mu'tal itu juga ada 6 pembagian, dan salah satunya adalah mudhoaf. Nah, mudhoaf di sini apa yang dinamakan dengan mudhoaf? Mudhoaf adalah terdiri dari huruf yang sama atau double. Yang mana yang double? Ain fiil dan juga lam fiilnya double. Di sini kalau kita lihat kan sanna. Nah, awalnya itu sebenarnya dia adalah sanana. Sanana, dia ikut wazan fa'alah. Sanana. Cuma ain fiilnya itu didomahkan. Disukunkan. Sa jadinya sanna. Nah, sanna. Nah, kemudian karena ada dua nun dan satunya itu sukun, maka dia diidghamkan sehingga dia menjadi sanna. Nah, itu secara tasrifan istilah dia sanna yasunnu sunnatan. Nah, ila akhirih. Nah, secara lugawi berarti dia mengikuti apa namanya subjeknya, apakah dia mufrad, tasniyah, ataukah dia jamak. Nah, kalau kita lihat di sini adalah mufrad mudzakkar ghaib, tasniyah mudzakkar ghaib, jamak mudzakkar ghaib, mufrad muannas ghaibah, tasniyah muannas ghaibah, jamak muannas ghaibah. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas di kelas nahwu sorof ya, waktu di kelas. Jadi dan juga sudah pernah kita bahas tentang tasrifan lugawi. Contohnya di sini sanna, sanna, sannu, sannat, sannata, sanna, sananta, sanantuma, sanantum, sananti, sanantum, sanantuna, sanantu. Di sini ada salah ya. Sepertinya di sini salah cetakannya. Harusnya bukan sanna sanna, tapi adalah sanantu. Diubah ya. Silakan. Ini salah karena kitab saya cetakan tahun 2016 ya. Entah ini kitab saya waktu di pondok. Jadi sudah 9 tahun yang lalu, harusnya sudah dibenarkan ya. Nah, di sini adalah uish, sanantu, sanantu, sananna. Nah, silakan dibenarkan kalau ada memang salah, tapi harusnya sudah benar ya.
Sanantu, sananna. Silahkan, karena kalian juga pernah belajar sorof dan juga pernah tahu lagu-lagunya di Amsilatul Tasrif. Di situ dia mengikuti wazan yang maddah. Nah, mungkin bisa dilihat ya. Ntar tak carikan Amsilatul Tasrif. Nah, di sini coba di bagian yang tasrifan lugawi, yang bagian fi'il madhi. Silakan kalau ada kitabnya dibuka. Nah, di sini madda, madda, maddu. Nah, ini maddat, maddata, maddatna, madata, madatu, mamadatum, madati, madatu, mamadatuna, madatu, madatna. Sama, sama. Jadi di sini sama, sanna, sanna, sannu, sanat, sanata, sanana, sanata, sanantum, sanantum, sananti, sanantum, sanantuma, sanantu, sananna. Nah, itulah untuk tasrifan yang lugawi. Jadi kalau ditanya nanti ketika ada tanya jawab, sana, misalkan jamak mudzakkar gaib, jawab sanu. Kemudian kalau ditanya mufrad mudzakkar mukhatab, sananta. Atau mutakalim wahdah, sanantu ila akhirih. Seperti itu. Nah, itu untuk pembahasan kita di lutri yang ke-20, di lutri yang ke-33. Silakan dimaknai, silakan dipahami, entah itu nahunya ataupun sarafnya. Mungkin cukup sekian untuk lutri 33. Cukup kita akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbi wafiqni bitaqwa ya Allah. Ya Rabbi irhamni bihusnil